Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Caping semuanya, ketemu lagi di channel Anak Caping, channelnya para petani yang tidak pernah bosan berbagi ilmu dan pengalaman yang bermanfaat di bidang pertanian. Oke Sobat Caping semuanya, pagi ini saya sedang berada di Desa Mengen, tepatnya di hamparan lokasi kelompok tani Sukamakmur 5 yang diketuai oleh Pak Haji Umar belakang saya itu. Nah, saat ini kita sedang melakukan kegiatan perawatan pada bibit padi yang sudah kita semai beberapa hari yang lalu. Nah, saat ini kita sedang melakukan penyemprotan. Satu, penyemprotan insektisida, yang kedua kita melakukan penyemprotan nutrisi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yang pertama yaitu untuk melindungi bibit ini dari serangan hama dan penyakit, terutama hamanya ya. Karena biasanya pada saat kita melakukan penyemaian seperti ini, itu hama dan penyakit sudah mulai menyerang. Biasanya seperti itu. Hama yang sering menyerang bibit padi biasanya yaitu hama belalang, kemudian hama penggerek batang, dan juga hama warang coklat. Kemudian untuk penyakitnya sendiri biasanya itu penyakit blast yang muncul. Tadi sempat saya kontrol juga Pak sebelum melakukan penyemprotan. Saya lihat ada belalang yang masuk, yang sudah masuk. Kemudian ada juga yang terkena blast tapi sedikit, dan juga ada kupu-kupu atau kaper ya, yang nantinya akan menularkan biasanya ke serangan penggerek batang, biasanya seperti itu. Makanya sekarang kita melakukan pengaplikasian insektisida untuk melindungi bibit padi ini dari serangan hama dan penyakit tadi itu. Nah, karena mungkin sudah banyak yang tahu ya Sobat Caping, jadi hama dan penyakit itu tidak hanya menyerang ketika tanaman sudah ditanam, tetapi sejak awal, sejak di persemaian itu biasanya hama dan penyakit sudah mulai masuk. Makanya cara penyemaian sendiri itu ada beberapa macam. Salah satunya adalah sistem persemaian dengan sistem tertutup. Itu sudah pernah saya terapkan juga di Desa Mengen ini. Tujuannya untuk melindungi bibit ini supaya tidak terserang hama dan penyakit itu tadi. Namun karena penyemaian yang kita lakukan di belakang ini adalah sistem terbuka seperti ini, makanya kita melakukan pencegahan terlebih dahulu atau pengendalian dari hama dan penyakit yang sudah mulai menyerang ini. Nah, kemudian kira-kira apa pestisida dan nutrisi yang kita pakai kali ini? Kebetulan sekarang hari Jumat ini saya tidak sendirian, selain Pak Haji Umar yang sedang melakukan penyemprotan itu, ada juga rekan saya 2 orang. Ini ada Mas Destra dan juga Mas Afif. Nah, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Sobat Caping ya. Di sini agak panas, kita bergeser ke yang ganteng dulu. Nah, kita ngobrol-ngobrol bareng Mas Destra dulu lah, karena Mas Afif masih nelpon itu. Oke Mas Destra. Mas Destra ini adalah salah satu rekan saya di lapangan dari perusahaan pupuk ya Mas ya? Ya, dari pupuk Mas. Namanya pupuk apa Mas? Leres. Pupuk leres. Leres itu kalau bahasa Maduranya bagus. Leres itu bagus. Nah, makanya karena bagus kita terapkan di pertanian supaya bagus. Supaya bagus. Nah, oke. Sebenarnya tujuan kita melakukan aplikasi nutrisi ini kan tujuannya untuk membuat bibit supaya lebih bagus, lebih bagus ya, lagi Mas. Supaya pertumbuhannya juga dia kuat akan hama dan lain-lain. Nah, betul, karena seperti diri kita Sobat Caping, jika tubuh kita sudah diasupi nutrisi yang bagus, yang baik, imun kalau sudah kuat, tentunya kan kita lebih tahan terhadap segala macam penyakit, tidak gampang sakit. Begitupun juga tanaman. Jadi tanaman juga perlu dilakukan suplai nutrisi supaya nanti bibit yang dihasilkan bagus. Benar, Mas. Kalau bibit sudah bagus, otomatis kan pertumbuhannya juga bagus nantinya. Kan harapannya gitu Mas. Kalau pertumbuhannya bagus, tentunya produksinya kan bagus. Ini kebetulan hari ini usianya sudah 19 HSS, hari setelah sebar.
Nah, rencananya minggu depan ini Mas mau Udah mulai ditanam. gitu, Mas, ya? Iya. Kemungkinan ya umur 25 lah. Sebenarnya lebih bagus itu usia muda. Cuman kan kadang teori dan praktek itu tidak sama. Ya, di lapangan itu lebih real. Betul. Kita menganjurkan supaya tanam muda, tetapi kenyataannya mesin hand traktornya kebetulan Tidak nggak bisa. Makanya kita menunggu mesin hand traktor bisanya minggu depan. Nah, nanti insya Allah sekarang Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Senin akan kita kontrol lagi di sini. Kita lihat hasilnya seperti apa ya. Nah, nanti juga pupuk leres ini akan kita aplikasikan di lahan demplot ya Mas, ya. Lahan demplot nanti Mas. Lahan demplot di sebelah sana itu tadi. Kebetulan sekarang sudah menunggu dilakukan pengolahan lahan yang kedua. Itu pengolahan lahan yang pertama sudah selesai. Tinggal menunggu nanti pengolahan lahan yang kedua minggu depan. Siap. Ya insya Allah nanti akan kita terapkan mulai dari awal di penyemaian sampai dengan panen, menjelang panen nanti. Pantengin terus Ya, Anak Capi. makanya diikuti terus supaya yang bisa melihat channel Hasil ini perkembangan dan juga bisa ilmu ikut. yang bermanfaat. Betul. Siapa tahu juga bisa beli pupuk terleres-leres. Iya. betul. Oke, itu kita berbicara nutrisi. Tadi dosisnya kita menggunakan Hanya pakai 5 mili untuk 1 liter Mas. ya. Tadi kita pakai 3 tutup 3 ya. tutup. 3 tutup untuk setengah tangki ukuran 16. Salah, 2 mili. 2 mili 1 liter. Tadi Karena itu ya Mas tangkinya, ya. karena tangkinya itu 16. Heeh. Kan jadi ada 8 liter. 8 liter pakai separuhnya. Jaga separuhnya. Jadi per liternya kita pakai 2. Kalau 8 liter berarti kan 16. 16. Satu tutup takarannya kita itu satu tutup itu 5 mili. Jadi kita pakai 3 mili. 3. Jadi itu 15 mili. Oke, pakai 3 tutup tadi ya. Pakai 3 tutup. Sementara pakai 3 tutup dulu. Nanti pada saat selesai penanaman kita menggunakan dosis tambahan. dosisnya ditambah nanti. Oke, untuk insektisidanya kebetulan kita menggunakan tadi untuk bahan aktifnya, ini bahan aktifnya di Mehipo. Kemudian untuk merek dagangnya kita menggunakan Vista. Kebetulan ini dari PT Krishna. Nah, jadi insektisida yang kita gunakan ini untuk mencegah atau mengendalikan penggerek batang ya Sobat Caping, ulat-ulat seperti itu. Jadi di sini sudah jelas ada keterangannya untuk pengendalian penggerek batang dan warna coklat dan juga hama putih palsu. Nah, makanya setelah kita aplikasikan nanti tujuannya supaya bibit ini terhindar dari serangan hama yang sudah tertera pada kemasan tersebut. Itu sementara yang bisa kita informasikan ke teman-teman semuanya. Insya Allah nanti tiap-tiap perkembangannya lahan demplot ini akan kami terus upload di channel Anak Capi ini supaya teman-teman bisa sambil belajar lah, sharing-sharingnya Mas ya. Sambil belajar supaya nanti siapa tahu kalau kita sukses mengawal kegiatan ini bisa dicontoh untuk petani yang lain. Oh iya, sebelum ditutup, ini kebetulan lahan demplot yang akan kita kawal ini untuk bantuannya itu dibantu oleh pemerintah pusat. Jadi ada 3 paket, ada benih padi Cakrabuana, kemudian ada pupuk NPK dan juga ada pupuk PHC-nya. Nah, itu yang dari pemerintah. Kemudian dari teman-teman sendiri nanti ada tambahan nutrisi dan juga pestisida lainnya yang akan kita aplikasikan. Makanya informasi lengkap ya Mas ya. Ya, benar Mas. Ya, tujuan kita kan ada, insek ada, ya, benih ada, pupuk ada semua pokoknya. Oke, jadi itu sementara Sobat Caping. Ini langkah awal kita dalam melakukan pengawalan terhadap kegiatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Tujuan kami tidak lain hanya untuk mendampingi petani supaya nanti apa yang sudah dibudidayakan oleh petani itu hasilnya meningkat. Itu aja sih, maksimal supaya tingkat kesejahteraan petani lebih terjamin lagi. Oke, sementara itu dulu Sobat Caping. Kita mau balik ke rumahnya Pak Jumar ya. Mau ngopi-ngopi Mau ngopi-ngopi sambil makan pisang goreng. Bisa, Wih. kalau ada bisa.
minta aja lagi Mas. Oke dah Sobat Caping, sampai jumpa di next konten selanjutnya ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf tidak bermaksud menggurui, kita hanya ingin berbagi pengalaman saja. Dan kita sama-sama belajar. Oke, betul sekali. Oke, terima kasih Sobat Caping. Salam. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.